Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, mohon doa kesembuhan segera dan salih. Masya Allah, rombongan dan semuanya diuji oleh Allah. Bapak Sugandi SIU SIU Insya Allah 234 baru pulang. Bapak Ahmad Tuki, Ibu Kartini Hongkong harus Hongkong ya. 4 Ibu Dewi Agus Purwoto, dan juga nomor kamsal anak Jepri Putra Ustaz Imam Syafi'i. Insya Allah nanti kita doakan di akhir majelis untuk menerima saudara-saudari kita yang sedang ditimpa ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ujian yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit, gerah, mawar, bahkan Nabi itu mensabdakan bahkan sekecil duri syaukah yang menancap dalam tubuh seorang mukmin. Dan kering itu bisa menjadi penyebab satu, digugurkannya dosa kita. Sehingga semua ujian yang kita lalui itu sebenarnya sadar sebagai penggugur dosa, kafarah. Yang nomor 2, bahwa setiap ujian kita dapatkan itu selain sebagai penggugur dosa, bisa menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Itu orang mukmin. Syaratnya pun kali. Nopo setiap uji Allah kita agar bisa mendapatkan fadilah ini 2, ridho dan ikhlas. Subhanallah. Ujian sakit, ya Allah kan ridho ikhlas atas semua ujian ini, maka insya Allah mendapatkan fadilah itu. Alhamdulillah. Baik, berterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya tiba di sini sudah salam. Saya hari ini majelis kelima daripada subuh. Yang lain saya kemarin 2 hari rumah. Wah, Jumat itu saya seharian agak panas badan saya. Bismillah, besok gimana ya? Alhamdulillah Sabtu kemarin ada baikan. Sabtu sore 2 majelis di Masjid Al-Mukarramah di dekat Masjid Agung sana sama kajian Syekh. Ahad tadi pada subuh pagi jam 8 di pondok menjelang zuhur dan SMA Karanganyar. Wow, sonten ibu-ibu terakhir lagi gongi tentang biologi ini. Insya Allah kalau ada tentang biologi itu rahmat. Alhamdulillah sebagai jamaah di kampus kok semakin banyak. Jangan cepat ibu teh nang banyak pun. Ini jamaah kalau ini setengah baris itu kali 3 alhamdulillah. Lama-lama full insyaallah. Ini ibu insyaallah alhamdulillah penuh dan sampai belakang berjejer nanti. Masyaallah nanti perlu permasalahan dulu gitu. Alhamdulillah insyaallah. Kalau di Jogja ada suku karya Karanganyar, Solo, Tanbiul, insyaallah. Oke, saya dengar Kak Rahmat tadi mengumumkan nanti pada Isya ada apa? Besok, sarang-sarang, Masya Allah, alhamdulillah. Oh besok pada maghrib juga bersama-sama. Subhanallah, memang seperti itu fungsi masjid zaman Nabi SAW itu juga bagaimana mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat pemawat di kegiatan taklim, kegiatan untuk saling untuk menyantuni dan lain sebagainya. Subhanallah, itulah yang dulu dihidupkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan mungkin saya berharap Nabiul Ghafir sebagai salah satu contoh masjid yang makmur, masjid yang menghidupkan jamaah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Lanjutkan kembali insyaallah tafsir kajian tafsir kita sore hari ini. Terakhir kita bahas surat Al-Kautsar. Tapi baru 2 ayat kemarin insyaallah nanti saya lanjutkan dan mungkin akan masuk di surat setelahnya yaitu surat Al-Maun. Monggo kita bersama-sama mulai dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah.
Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Ya, fasalli, yang perlu saya hati-hatikan di bacaan. Fasalli, jangan panjang. Fasalli li rabbika wanhar. Akhirnya hak ya. Wanhar, karena wanhar itu beda namanya. Kalau wanhar, pergilah usirlah. Kalau wanhar, sembelihlah. Jadi sebagai wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, alhamdulillah kita masuk surat Al-Kautsar pada sore hari ini. Al-Kautsar, surat Al-Kautsar yang turun termasuk surat Makkiyah. Budak sudah. Surat Makkiyah, pada saat kita jelaskan, enten surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Kalau Makkiyah turunnya sebelum peristiwa hijrahnya, bukan diturun di Mekah, bukan. Karena walaupun istilah Makkiyah, tapi sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, walaupun turunnya bukan di kota Makkah. Kalau Madaniyah sebaliknya, yaitu setelah peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah, berarti sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau, siapa engkau? Nabi Muhammad SAW. Al-Kautsar, mari kita jelaskan. Al-Kautsar, tafsir yang pertama adalah nikmat yang banyak, karunia yang banyak. Nabi mempunyai bahkan kekhususan yang tidak pernah diberikan kekhususannya kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada suatu yang menjelaskan, pada ini pernah saya baca di tafsir surat Al-Fatihah sekaligus kita membaca. Suatu hari malaikat Jibril itu duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril itu sering turun waktu itu kepada Nabi Muhammad SAW. Imam kata, kalau akhir-akhir ini ada yang mengaku malaikat Jibril turun di Monas. Cinta ibu. Anda tahu beritanya dari turun malaikat Jibril di Monas. Subhanallah, malaikat Jibril tak Monas itu wujudnya beripun wajib, masya Allah. Kalau dulu malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW. Nah, pada waktu itu pernah bersama Nabi Muhammad SAW. Dan malaikat Jibril pada waktu turun itu wujudnya atau rupanya kadang bisa dalam bentuk malaikat yang mempunyai sayap-sayap, ya, atau dalam bentuk juga serupa dengan manusia, mirip seperti manusia. Wujudnya bisa berubah malaikat. Pada waktu itu bersama Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba ada suara dari langit. Allah alam, ada suara dari langit. Tiba-tiba malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, futihatis sama, futihah babun minas sama. Dibukalah saat ini pintu di langit. Lam yuftah min qabl, belum pernah dibuka sebelumnya. Pintu langit belum pernah dibuka sebelumnya. Malaikat turun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, hari ini engkau diberikan dua cahaya, nuraini, dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jumlah nabi itu kata apa teman? Pinten? Ribuan? 24? Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masa semua dia sama saja.
124.000 dalam satu riwayat dijelaskan. Jumlah nabi keseluruhan sejak zaman nabi pertama Nabi Adam alaihissalam sampai khatibul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam total 124.000. Yang paling masyhur banyak diterangkan di Al-Quran ada 25. Yang paling kuat lagi ulul azmi namanya, ada ulul azmi khusus yaitu ada 5. Kalau dalam bahasa SD dulu minim, apalagi ini Musa, Ibrahim, Nuh, Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu banyaknya Nabi SAW, Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, hari itu dibuka pintu langit dan turun malaikat dengan 2 cahaya. Karena ini kekhususannya Rasulullah SAW. Apa 2 cahaya itu? Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, adalah turunnya surat Al-Fatihah. Cahaya yang pertama. Cahaya yang kedua adalah beberapa ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Pada hafal ya? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Insyaallah sampai nanti akhir. Itu 2 cahaya, Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Itu khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara nikmat itu dan termasuk penafsiran yang kedua, di antara nikmat yang paling mulia ditafsirkan Al-Kautsar adalah sungai di surga. Sungai di surga. Yang itu mengalir sampai ke telaga Haud yang kepada mahsyar. Sifat-sifat sungai itu atau air itu kemarin dijelaskan, airnya itu lebih manis daripada madu, lebih putih daripada salju. Bawahnya itu ada apa nih apa istilahnya? Turap itu apa ya? Tanah atau seperti tanah yang di bawahnya itu, pasir-pasirnya itu kalau kita tahu, masya Allah wanginya semerbak seperti minyak misik, minyak yang begitu wangi. Dan fadilahnya man syariba min syurban, siapa yang minum seteguk saja dari sungai Al-Kautsar itu atau dari Haud dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatma minhu abada, tidak akan haus selama-lamanya. Semoga kita kelak diberikan syafaat oleh Nabi dan diberikan rezeki untuk bisa meminum dari Haud dan Al-Kautsar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna a'tainaka al-kautsar, dan banyak kenikmatan. Kemudian ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Atas segala kenikmatan ini ya Muhammad, atas segala kenikmatan yang kau peroleh, dari segala kenikmatan, kekhususan cahaya Al-Kautsar, sungai di surga, Haud, telaga daripada mahsyar, maka syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sholli li rabbik, itu perintah salat. Li rabbika, untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan juga sembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin dia jelaskan bahwa ibadah ada di sana ibadah badan, ada di sana ibadah harta, pada jasad jasmani. Seperti kalau badan harta badan seperti sholat, ibadah apa boleh? Puasa, gitu, yang melibatkan badan kita. Ada harta, ibadah zakat, sedekah, infak, bermacam-macam, termasuk menyembelih, mungkin mundut, oke, mamu dengan nyolong, mungkin bisa, oke, macam mundut, apa itu lah, sih paling corona sih, mungkin ya cuma dijalankan lagi apa, ternaknya apa, ini maksudnya, ternaknya apa, batas makan dan sebagainya. Ada ibadah yang menggabungkan dua-duanya, yaitu harta maupun jiwa maupun badan, ibadah haji, umrah. Nah, di sini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk rasa syukur itu diungkapkan dalam berbagai bentuk. Pertama, rasa syukur diungkapkan dari hati kita. Dimulai dari hati kita.
Bagaimana dari hati syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa nikmat yang kita peroleh adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikuti dengan lisan, kita syukur kepada Allah, mengakui pertama syukur alhamdulillahirabbil alamin, kemudian juga mengakui bahwasanya nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pernah bisa dengar sekali di sini. Itu nabi yang masya Allah kerajaannya kagengi kerajaan itu, tidak pernah ada kerajaan sebelumnya yang melebihi kerajaan Nabi Sulaiman. Pun tidak ada kerajaan yang sebesar kerajaan Nabi Sulaiman setelah Nabi Sulaiman. Terbesar sepanjang masa. Pasukannya pun apa manusia, jin, hewan dan sebagainya, syaitan dan sebagainya. Tapi dengan kelebihan itu semua, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua harta kerajaan, kekuasaan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak berhenti sampai situ. Dia berwani, Allah ini ingin mengujiku, aashkuru am akfur, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau sebaliknya, orang sebaliknya syukur apa? Kufur. Itu Nabi Sulaiman. Jangan seperti Qarun. Qarun itu dikisahkan di surat Al-Fatih surat ke-28 ayat ke-76. Bukan surat tadi ayat satu itu surat ke-9 ayat ke-9 insyaallah. Surat ke-28 ayat ke-76. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu termasuk Nabi Musa. Mendapatkan harta yang berlimpah, wa atainahu minal kunuz, dan kami berikan dari harta-hartanya itu saking banyaknya Pak. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kuncinya saja itu yang dibawa oleh pasukan bodyguard yang besar-besar. Orang ini gecak nenek dulu, mas-mas sudah ngajak, tapi badannya kekar-kekar gitu. Itu baru membawa kunci. Lebih kunci ini. Nah, mas-mas tahu singapura nih kok. Ini kok lebih kunci nih Pak. Lebih pun harta itu. Sakit kata pun. Legedung dalam ini. Sugie legedung. Masya Allah. Tapi apa kata Qarun? Diingatkan kaumnya, Qarun la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan berlebih-lebihan, Allah enggak suka sifat-sifat berlebihan. Qarun, ini kamu punya harta banyak, banyak orang membutuhkan, berikan pada orang fakir miskin, berikan pada orang yang membutuhkan. Apa kata Qarun? Qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Ketahuilah kaumku, aku mendapatkan harta yang banyak ini karena aku ini orang yang cerdas. Karena aku ini ahli entrepreneurship terus gitu. Juga lupa sebutan ahli usaha, ahli bisnis, masya Allah. Karena saya ini orang yang pandai dalam berbisnis, pintar dagang, pintar aktor, pintar masya Allah, sehingga aku menjadi seperti ini. Kalau Nabi Sulaiman tadi coba lihat, mempunyai kekuasaan begitu besar, ada min fadli Rabbi. Qarun beda, ini karena kepintaranku, masya Allah. Akhirnya apa Pak? Nabi Sulaiman tadi mengakui kenikmatan Allah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Qarun akhirnya kufur nikmat, tidak mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Ditenggelamkan Qarun beserta hartanya, beserta rumah-rumahnya. Hanya tinggal sedikit saja yang ada di sana itu. Ya kalau dengan lihat di internet ada sebagian, kan ada sebagian sisa-sisa kerajaan Firaun. Tapi sebagian besar ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis. Ya. Terus orang jalan-jalan, patus apa Pak? Harta karun. Kesehatan pagi zaman Qarun ini emas semua ini, masya Allah. Ini ya bedanya syukur nikmat sama kufur nikmat. Maka di sini pilihan, kita pilih yang mana? Menghadapi nikmat Allah itu dua saja, syukur kali kufur, itu saja Pak. Lain syakartum lazidannakum, kalau syukur yang kau pilih itu tambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kufur atas nikmat Allah, sungguhnya adab Allah itu sudah sangat luar biasa. Dirasakan oleh kaum, dirasakan oleh umat-umat sebelumnya, masyaallah. Itu nih, makanya di sini surat Al-Kautsar ayat yang kedua masalah kita, fasholli li rabbika wanhar, maka syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam syukur, salat, zakat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masuk ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Apa nih? Alhamdulillah. Sesungguhnya inna syani'aka itu adalah orang yang membenci. Syani'aka, orang yang membenci engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwal abtar, dialah orang yang terputus. Apa artinya? Coba kita semua ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari ayat ini? Kenapa mereka orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebut Nabi Muhammad orang yang terputus? Kita perlu ketahui tentang nasab atau silsilahnya Rasulullah terlebih dahulu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagungan putra kalih putri. Sambil kita mengetahui nama-nama putra dan putri beliau, total ada di sana ada 3 putra dan 4 putri. Sinten mawon cobi ya, 3 putra. Bismillah, sinten? Enten yang pemirsa? Sinten mawon, sinten mawon? Ibrahim, masya Allah, alhamdulillah. Enten asmanipun Ibrahim. Enten asmanipun Abdullah. Enten asmanipun yang ketiga Qasim. Ibrahim, Abdullah, Qasim. Mari apa? Ibrahim, Abdullah, Qasim. Maka beliau itu julukannya Nabi Muhammad itu kunyahnya dinamakan Abdul Qasim. Nabi Muhammad itu kalau kita dapat dari riwayat hadis an Abil Qasim. Maksudnya kalau kita dengar Abil Qasim maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu maksudnya pun Nabi, Abu itu napa bapak. Nggih. Enten jenengan kagungan putra asmanipun Ahmad. Maka jenengan bin Abu Ahmad. Ibu asmanipun kagungan putra Yusuf, Ummu Yusuf. Nggih, Ummu tentu. Cara mriko nggih namanya kunyah. Cara Jawa ini kan pakai angkat ya lho. Nah, pakai ngene Abu kan sana Abu Qasim. Ibrahim, Abdullah, Qasim. 4 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, sinten mawon? Monggo. Bismillah. Sinten? Zainab. Nah, dengan terus kita kira Zainab. Enten di sana Ruqayyah. Alhamdulillah. Ketiga Ummu Kulsum. Nggih, Ummu Kulsum. Terakhir Fatimah. Boleh nggih? Pertama napa wau? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Total pinten wau? 7. Putranya 3, putrinya 4. Coba total nggih. Dari putra lagi. Tadi ada Ibrahim, Abdullah, Qasim. Putrinipun Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Kita mencintai Nabi itu. Nah, kita perlu mengetahui tentang Nabi Muhammad, putra-putra nipun. Ngeten. Putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama putra yang 3 tadi, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Sedanten semuanya meninggal pada saat mereka umurnya masih kecil. Nanti lagi. 3 putra Nabi Qasim, Abdullah, Ibrahim tadi semuanya meninggal usia mereka masih kecil. Sedangkan putri-putrinya Nabi yang 4 tadi meninggal pada saat mereka sudah cukup dewasa. Zainab sudah menikah, itu bahkan menikah. Kemudian Ruqayyah kali Ummu Kulsum, 2 putri Nabi ini dinikahi oleh sahabat Utsman ibn Affan. Dikali dah Utsman bin Affan. Kenapa sahabat Nabi? Kalau kita dengar ada julukan Dun Nurain, 2 sahabat yang memiliki 2 cahaya, karena beliau menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi boten sareng, boten angsal. Jadi kalau 2 saudara saudari dinikahi dalam satu masa boten angsal gitu nggih.
Tapi pada saat itu Utsman menikahi yang pertama terlebih dahulu, meninggal dunia, kemudian menikahi yang satunya lagi. Ya, tidak boleh dalam satu masa menikahi dua saudari perempuan. Kemudian Fatimah yang tidak Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, semuanya meninggal sebelum wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya tinggal Fatimah. Fatimah itu meninggal setelah Nabi, tapi tidak terlalu lama. Fatimah meninggal setelah Rasulullah SAW. Nah, inilah orang Arab Kolombia itu membangga-banggakan nasab, membanggakan apa? Garis keturunan. Terus niki kita keturunannya sinten, itu selalu dibanggakan. Dan orang Arab menyebut setiap orang yang tidak punya keturunan laki-laki yang meneruskan dia, maka disebut putus orang itu, abtar. Nah, Rasulullah ini tadi, subhanallah, putra-putranya tiga-tiganya tadi meninggal pada satu masih kecil. Nah, inilah yang dijadikan bahan olok-olok oleh kaum musyrikin, oleh kaum kufar yang membenci Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja itu? Siapa saja yang membenci Nabi? Banyak riwayat yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata bahwasanya Nabi ini adalah terputus, gak punya keturunan ini semua. Nanti di sana di riwayat disebutkan seorang kafir bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Kemarin kita bahas nama As bin Wa'il ini di surat Al-Kafirun, termasuk orang yang ngajak apa nih, apa istilah orang ini? Arisan. Iya, arisan nyembah beneran. Al-As bin Wa'il. Di sini pun subhanallah juga berkata bahwasanya setelah meninggalnya putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, da'uhu, biarkan Muhammad itu sebentar, dia tidak punya keturunan, nggak punya, dia terputus, dia abtar dia, subhanallah. Seperti itu. Juga Abu Lahab disebutkan, Abu Jahal juga menyebutkan, subhanallah, ini Muhammad ini terputus, tidak punya keturunan, tidak punya garisnya, tidak ada penerusnya, abtar, subhanallah. Allah jawab melalui ayat yang ketiga di surat Al-Kautsar ini, sesungguhnya inna syari'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, sungguhnya orang-orang yang menghardimu wahai Muhammad, sungguhnya orang yang mengatakan bahwa engkau al-abtar, sesungguhnya mereka lah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kata kita lihat sejarah, semua yang membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akhir hidupnya, subhanallah, su'ul khatimah. Al-As bin Wa'il waktu itu mengajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Kafir, di sini juga menghardik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah. Al-As bin Wa'il meninggal dalam keadaan kafir. Abu Jahal, Jahal itu bahasa kasar orang sebut goblok. Abu Jahal, Masya Allah, itu meninggal di perang Badar. Mau apa meninggal, kalau halus dia mati kan? Mati Abu Jahal, Abu Sedo, almarhum, Abu Tersah almarhum Abu Jahal. Subhanallah. Abu Lahab apalagi kita terangkan kemarin bacaan bata baca Abi Lahab wata. Meninggalnya gimana Abu Lahab? Subhanallah. Sampai jasadnya itu busuk, berhari-hari orang tidak mau mendekati, menguburkannya, bahkan siapkan golongan bis disuruh ketemu pelungke yang ketemu. Subhanallah. Semuanya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Siapapun yang berani menjatuhkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun berani menghadir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akibatnya satu, jatuh namanya di dunia ini. Yang kedua, khawatir dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Belum nama ini ada peristiwa yang sempat membuat ramai. Subhanallah. Dengar Pak peristiwa kemarin? Gus titik. Nah, tidak khawatir itu. Sampai sama Gus itu marah-marah itu Gus. Subhanallah. Ya itu. Nabi menikahnya Aisyah begini, subhanallah. Ngeten nggih. Kalau kita mendengar tentang sejarah Nabi, kok kira-kira kok ngeten nggih. Jangan sampai keluar dalam hati kita itu kok ngeten nggih ampun. Misal Nabi
menikahi Bunda Aisyah. Bunda Aisyah waktu itu umurnya masih sangat belia, 9 tahun, 6 tahun kemudian beliau masuk 9 tahun. Karena orang Arab waktu itu 9 tahun sudah dewasa. Itu kalau kita baca, kita bahas panjang dari itu. Tapi Sinten Mawar berani kemudian dia tidak paham terhadap sirahnya, sejarah Nabi Muhammad SAW. Berani-beraninya menjelekkan seseorang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang sebagai penutup para nabi dan rasul, orang sebagai pimpinannya penduduk surga, orang yang kelak bisa memberi syafaat kepada kita semua, orang yang kelak mempunyai haud dan kausar yang kita tiap minum di dalamnya kita tidak akan haus selama-lamanya, orang yang warfa'na laka dzikra, bahkan dalam syahadat kita sebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang yang namanya selalu kita dengar setiap hari dalam adzan kita, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa berani menghadiri nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa berani menodai hidupan Nabi Muhammad, keluarganya, khawatir dia telah dimatikan Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Alhamdulillah. Dan ayat ini berlaku. Imam Ibnu Katsir menjelaskan inna syani'aka huwal abtar, bahwasanya siapa saja Sinten Mawar membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci petunjuk Nabi, membenci kebenaran, bukti, cahaya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu akan sedikit curhat dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini insyaallah luar biasa. Mari kita tanamkan kecintaan dalam hati kita kepada Mustafa Habib sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada sedikit pun, kalau mungkin ada yang sejarah ada yang kita baca, oh begini ya, selalu kita harus belajar terlebih dahulu. Kalau kita mungkin membaca sirah atau kita mendengar suatu kok kurang pas dalam telinga kita simpan dulu, mungkin kita perlu tanyakan, kita mungkin belum paham. Dan gitu, subhanallah. Nabi mengapa menikah lebih dari 4? Iya, istri Nabi itu sampai 11-12. Tapi itu memang pengkhususan, khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Iya kan gitu, Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ya, makanya ini ayatnya berlaku kepada siapa saja. Siapa yang berani membenci Nabi Muhammad SAW, maka dikhawatirkan dia akan menjadi orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad namanya sangat dijunjung oleh Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinten mungkin memberikan syafaat kepada kita? Nabi SAW. Siapa yang pada saat menjelang meninggal di akhir hidupnya selalu menyebutkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Siapa yang bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lama beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Minta syafaat untuk umatnya. Nabi itu disebutkan dalam riwayat di arsy Allah itu sujud nama apa Muhammad? Minta apa? Satu minta kepada Allah akan diberi. Ya Allah, ummati, ummati. Apa ummati itu Pak? Umatku, umatku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sejak dulu kangen kepada kita. Mana Nabi itu kangen kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ada kaumku itu pernah Nabi SAW ikhwani, kangen kepada ikhwani, saudara-saudara. Ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Para sahabat waktu itu bertanya, ya Rasulullah, bukanlah kami adalah saudara-saudara ya Rasulullah? Kalian adalah para sahabat. Saudara-saudaraku adalah humul ladzina amanu bi wa lam yarawni. Sedangkan saudara-saudaraku yang sangat diridhoi oleh Rasulullah SAW, mereka adalah yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan belum pernah melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita pernah lihat Rasulullah? Belum pernah. Ya, maksimal kita melihat makamnya Rasulullah wonten Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Ini kalau nanti kita umur pas lewat itu makamnya subhanallah begitu. Subhanallah. Kan nyoba ya di sana. Gini, makanya kita ambil
ambil pelajaran ini nasyani akan buat dan jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada hal-hal kalau kita dengar hal seperti itu sudah disampaikan oleh yang berani menghadiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati, itu diancam Allah Subhanahu Wa Taala. Inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya orang yang benci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu surat Al-Kautsar. Insyaallah kita masuk surat selanjutnya. Bapak Ibu dimulakan Allah. Setelah surat Al-Kautsar, urutan dari belakang dari juz amma adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Dari kita masuk surat Al-Ma'un bersama-sama kita baca. Tirukan saya surat Al-Ma'un ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Fadzalika alladhi ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sakit rian. Bismillah. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Surat Al-Ma'un ini juga termasuk surat Makkiyah, yaitu diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa yang dibahas Allah dalam surat Al-Ma'un ini? Yang pertama, dari ayat yang pertama, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian, tahukah kamu orang-orang alladzina yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan. Kemudian yukadzibu bid-din, ad-din itu penafsirannya bisa seperti penafsiran di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Yaumiddin waktu itu ditandai hari pembalasan. Yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Ada juga penafsiran ad-din itu diartikan dengan agama. Dinul Islam maksudnya agama Islam. Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah yang benar adalah agama Islam. Di penafsiran dua-duanya ini, ad-din bisa diartikan hari pembalasan, juga bisa diartikan agama. Tapi saling melengkapi, yaitu siapa sifat orang yang mendustakan baik hari pembalasan itu, siapa yang mendustakan agama itu. Padahal hari pembalasan itu adalah sesuatu yang jelas. Hari kiamat adalah sesuatu yang jelas. Ada lebih 13. Oh, dari setengah menit ya. Hari pembalasan, yaitu hari kebangkitan. Siapa yang mendustakan itu? Di sini coba kita lihat. Hari pembalasan itu pasti kita yakini adanya. Waktu Al-Quranul Karim banyak disebutkan di sana tentang sifat-sifatnya hari kiamat.
penjelasan. Bahkan ada surat-surat yang khusus pakai nama hari kiamat. Ada di sana surat Al-Qiyamah di surat 79, ya, artinya hari kiamat. Ada di sana surat Al-Haqqah, begitu juga hari kiamat. Kita sering dengar Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, itu juga menjelaskan tentang hari. Dan hari kiamat itu kan termasuk umur ghaibiyah, termasuk hal yang akan datang nantinya, termasuk keimanan. Ngerti gitu? Nah, siapa di sini yang mendustakan ini? Sifat-sifatnya seperti apa? Sifat yang mendustakan terhadap hari-hari seperti ini sudah mau. Dan sifat-sifat siapa aja yang mendustakan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala? Kita nanti akan lihat siapa saja. Kalau sudah ada saya dikode gitu. Sabar. Gitu model. Ya, kita langsung gitu. Yang wudhu semoga pokoknya sakit dengan terbatal kita. Insyaallah nanti di 4-5 menit terakhir kita akan berdoa bersama untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit insyaallah. Kita saksikan dulu. Ara'aita alladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan? Siapa itu? Yang mendustakan agama siapa itu? Dalam ibadah kita, ya, dalam ibadah kita sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua unsur ibadah paling tidak. Dan unsur ibadah ini semuanya saling berhubungan. Dua unsur ini harus dilakukan keduanya agar seimbang itu kita, agar sempurna agama kita. Yaitu yang pertama ibadah vertikal kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan hablum minallah. Tapi ternyata bukan berhenti di situ, tidak berhenti di situ. Ada di sana ibadah yang sifatnya horizontal. Enten ibadah mereka sifatnya sesama manusia, hubungan baik sesama kita yang dinamakan hablum minan nas. Apa minan nas? Minan nas. Belantung, minan nas. Hubungan baik kepada sesama kita. Dan itu termasuk ibadah. Inilah ibadah Islam. Sempurna Islam itu hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah, sholat, zakat, puasa, naik haji, umrah, i'tikaf, tilawah Al-Qur'an, berbagai macam ibadah. Tetapi kalau seorang mukmin dia hanya saleh terhadap dirinya sendiri, buatan gagas belas tetangga kiri kanannya, tidak gagas belas terhadap hubungan sesama manusia, apakah itu mukmin yang sempurna? Ternyata agama Islam, agama yang kita anut, agama yang subhanallah begitu indah, rahmatan lil alamin. Buatan tidak hanya sudah cukup, aku sudah sholat, sudah selesai. Ternyata di sana ada hubungan-hubungan yang perlu kita jaga. Berapa poin? Nanti kita jelaskan masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa saja beriman kepada Allah, siapa saja beriman kepada hari akhir. Siapa mau iman pada Allah, iman pada hari akhir, wujudnya falyukrim jarahu. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sedang mau iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah memuliakan tamunya. Ada yang bertamu di dan sebagainya, dimuliakan. Muliakan tetangga, muliakan tamu, kan termasuk hablum minan nas itu. Insyaallah. Inilah pentingnya Islam. Salat bagus, ibadah bagus, hubungan pada Allah bagus,
Masya Allah, juga hubungan terhadap sesama kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita juga bagus, maka insya Allah ini calon penduduk surga. Termasuk di surat Al-Ma'un menikah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Coba Allah di sini di ayat yang pertama Allah berfirman, tahukah kamu siapa yang mendustakan hari akhir, mendustakan agama? Kalau korelasinya terkait hablum minallah, hanya saja hablum minallah, orang mendustakan agama, Allah kan harus sifatkan dia yang tidak beriman pada Allah, dia tidak sholat, kan atau apa? Mungkin kita kalau hablum minallah saja. Tapi kita lihat yang kedua, yang ketiga nanti. Subhanallah, Allah langsung di sana sifatkan siapa yang mendustakan agama itu sifatnya ini loh. Yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim itu kan manusia toh, sesama manusia toh. Coba hablum minallah atau hablum minanas? Hablum minanas. Anak yatim. Maka dalam Islam anak yatim dimuliakan. Masya Allah. Kalau bala tukrimun al-yatim, kenapa kalian tidak boleh anak yatim? Kata Allah surat Al-Fajr itu. Anak yatim. Nabi pernah ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Dalam hadisnya Nabi menjelaskan, aku bersama orang-orang yang gemar menyantuni anak yatim adalah seperti dua jari ini dekatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah langsung korelasikan. Coba kita tahu hubungannya ini. Alladzi yukadzibu bid-din, yang mendustakan hari akhir, mendustakan agama. Itu kan terkait keimanan. Gitu? Keimanan itu hablum minallah. Sifatnya yang mendustakan agama hablum minan nas. Berhubungan langsung kan? Subhanallah. Ini Islam. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama salah satu sifatnya adalah yang menghardik anak yatim. Tidak merawat anak yatim, tidak peduli anak yatim, tidak mengurus anak yatim. Subhanallah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Enten boten kagungan di sekitarnya adalah wis mawali rasa digagas. Subhanallah. Itu bukan sifat orang beriman. Ada orang membutuhkan uluran tangan kita, tetangga kita mungkin sehari dua hari belum makan. Subhanallah. Itu hubungan baik. Anak yatim, orang miskin, ini yang dijunjung Islam. Muliakan anak yatim, muliakan orang miskin. Nanti akan saya jelaskan tinggal beberapa menit pada pertemuan selanjutnya tentang pengertian anak yatim itu bagaimana, kemudian tentang pengertian miskin bagaimana. Insya Allah ya kita tangkap garis besarnya dulu. Dua tadi saling berhubungan, korelasinya hablum minallah ada hablum minannas. Semua saling berhubungan. Siapa yang hablum minallahnya baik, maka harusnya hablum minannasnya juga baik. Siapa juga hablum minannasnya baik, harusnya juga hablum minallahnya baik. Semua saling melengkapi, semua saling korelasi berhubungan satu sama lain. Kata, alhamdulillah, insyaallah nanti detailnya tentang yatim, tentang mengenai miskin, apa itu insyaallah akan saya jelaskan insyaallah pada hari atau pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Monggo kita salam-salam untuk mendoakan saudara dan saudari kita, mendoakan untuk kita semuanya dan terutama saudara-saudara kita yang seperti kita sakit. Salam-salam kita mendoakan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi maziyah. Ya Rabbana lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihi. Ya Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim wa ya mujib as-sa'ilin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakati ya Rabbal alamin an tashfiya shifaan ajilan ya Allah li Bapak Sukadi ya Allah, wa li Bapak Ahmad Tuki ya Allah, wa li Ibu Pertiwi Okong ya Allah, wa li Ibu Dewi Agus Purwoto ya Allah, wa li Dina Jabri bin Imam Asy-Syafi'i ya Allah. Allahumma shfihim shifaan ajila, Allahumma adhib anhumul ba'sa washfihim shifaan ajila. Allahumma anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi a'malina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, insyaallah semua saudara-saudara kita sudah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.